Sepanjang bulan Juni ini kita sedang berbicara tentang keluarga yang berfokus kepada Kristus. Karena itu pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kasih Mesra dalam Keluarga. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21 yang berbunyi demikian. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ada lagu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kalau hidup kita mesra, terutama dalam keluarga, kita ingin itu semua tidak cepat berlalu. Kalau masalah, kita ingin cepat-cepat berlalu. Kalau kesulitan, kita ingin cepat-cepat berlalu. Tapi kemesraan, kasih, kehangatan, kelekatan, bonding satu dengan yang lain, kita harapkan selalu abadi dalam kehidupan kita. Saudara, karena dengan adanya kemesraan, keluarga kita akan rukun, harmonis, penuh kasih. Nah, ayat firman Tuhan menunjukkan beberapa hal yang kita harus praktekkan dalam kehidupan supaya keluarga kita bahagia. Pertama, kita harus memiliki kemesraan antara suami dan istri. Ayat Kolose 3 ayat 18 dan 19 berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Itu adalah wujud kasih dan kemesraan dalam keluarga. Saudara, mungkin saudara pernah membaca ya, percakapan seorang suami kepada istri ketika kasih kemesraan ada dalam hidup mereka. Bunyinya demikian, S itu istri, suami, I itu istri. Klik. Akhirnya kata suami, aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Istri bertanya, apakah kau rela kalau aku pergi? Suami bilang, tentu tidak, jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau mencintaiku? Tentu, selamanya akan tetap begitu. Apakah kau pernah selingkuh? Tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Maukah kau menciumku? Ya. Dan dengan mesra istri berkata, sayangku. Mesra banget kalau kasih ada dalam hati. Tetapi setelah waktu lama berselang, keduanya masih mengucapkan hal yang sama. Tapi kemesraan kasih sudah hilang. Akibatnya baca bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Coba saya bacakan. Sayangku, ya, maukah kau menciumku? Tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Apakah kau pernah selingkuh? Tentu, selamanya akan tetap begitu. Apakah kau mencintaiku? Tentu tidak, jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau rela kalau aku pergi? Akhirnya, aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Saya nggak tahu saudara bacanya masih dari atas ke bawah atau sudah dari bawah ke atas. Saya harapkan ada kemesraan dalam hubungan suami istri sehingga bacanya adalah dari atas ke bawah. Saudara-saudara, mengapa suami istri harus hidup mesra? Karena kemesraan suami istri akan menjadi teladan yang dilihat oleh anak-anak. Jadi langkah pertama yang sangat penting untuk kita bisa mendidik anak adalah suami harus mencintai istri, istri harus mencintai suami. Itu hal pertama. Apapun teorinya akan dikalahkan dengan hal ini. Keduanya saling mencintai, itu adalah pembelajaran terbaik bagi seorang anak. Nah saudara-saudara, suami istri harus mesra. Tapi mesra yang saya maksudkan di sini bukan suami kalau ngomong kata-katanya berbunga-bunga, puitis. Kalau istri bangun pagi, suami telah menghidangkan satu nampan, nasi goreng dan aksesorisnya. Dan kemudian istri bisa makan breakfast in bed, begitu saudara. Jangan mimpi, itu tidak akan menjadi kenyataan dalam kehidupan banyak orang.
Tetapi kemesraan itu diwujudkan bila istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Suami mengasihi istri tentu tidak berkata-kata kasar, menyudutkan, menyakitkan, tetapi sungguh-sungguh penuh perhatian, membangun, menguatkan. Nah, kemesraan itu harus dikembangkan setelah menikah, bukan semasa pacaran. Saya baca di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-8, saya pernah khotbah ini 2 minggu lalu, bahwa Abimelek raja orang Filistin satu kali kaget melihat, gak sengaja melihat Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Bolehkah bermesraan, bolehkah bercumbu di dalam pernikahan? Tentu saja boleh setelah menikah. Orang sekarang bercumbu-cumbu sebelum menikah. Ya kalau lagi pacaran, aduh, kalau ada orang tuanya baik-baik gitu saudara. Tapi kalau udah gak ada orang, ya orang tua lagi keluar rumah, hujan gerimis, dingin-dingin. Bi, sini Bi, tolong beli bakso di Bogor, pulangnya besok. Maka mulailah banyak usaha, sedikit bicara. Nah akibatnya terjadi kecelakaan kalau sudah model begini. Saudara tahu orang zaman dulu itu dijodohkan. Orang zaman sekarang milih jodoh sendiri. Saya mau tanya, yang lebih banyak cerai itu orang zaman dulu atau zaman sekarang? Sekarang. Loh kenapa? Kalau dulu dingin pada awalnya karena dijodohkan. Tapi karena saling menghargai, cinta itu tidak boleh jatuh. Cinta itu harus bertumbuh. Kalau jatuh cinta seperti orang terpeleset dan kemudian orang jatuh kan mengalami hal yang tidak baik. Tapi kalau kita bertumbuh dalam cinta itu sangat baik. Saya tidak pernah jatuh cinta, saya bertumbuh di dalam cinta. Nah itu yang kita harus miliki di dalam kehidupan. Saudara-saudara, orang dulu dijodohkan. Awalnya dingin, lama-lama mulai hangat jadi hot. Seperti Ishak dan Ribka setelah kawin bermesraan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Orang sekarang hot pada awalnya, lama-lama hangat, lama-lama dingin, lama-lama cerai. Makanya kita harus selalu memperhatikan petunjuk firman supaya kemesraan itu dikembangkan di dalam pernikahan, bukan sebelum menikah. Ya belajarlah menjadi pasangan yang mesra satu dengan yang lain. Saudara sudah dengar satu kali kan ada pasangan suami istri yang sudah tua makan bareng. Tapi yang makan duluan istrinya, si nenek makan duluan, suami tidak makan. Seorang pemuda bilang, boleh saya belikan satu porsi lagi buat kakek, mungkin gak ada uang. Oh enggak, kami satu porsi juga cukup untuk berdua, cuma gantian makannya. Loh kenapa gak makan bareng? Gigi palsu lagi pakai sama si nenek, nanti gantian, kalau udah selesai bagian dia, bagian saya. Aduh mesra banget sampai gigi palsu aja bisa gantian. Satu kali sebuah gereja mengadakan retreat pasangan suami istri. Ada 50 couple sekali ikut. Tapi mereka terpesona karena ada kakek nenek usia 70 tahun lebih. Mesranya luar biasa. Apalagi si kakek kalau menyapa istrinya gak pernah panggil namanya. Selalu diganti dengan sayangku, manisku, cintaku. Sayangku, kamu sudah lapar belum? Ayo kita pergi ke ruangan makan. Cintaku, mari kita ikut sesi, akan segera dimulai. Saudara-saudara, manis sekali kata-katanya. Sampai satu kali waktu istrinya lagi ke toilet, si kakek lagi sendirian. Beberapa pasangan yang lebih muda tanya, kakek, kok sudah nikah puluhan tahun masih mesra banget manggilnya sayangku, cintaku, manisku. Apa resepnya? Kami ingin tahu. Jawablah dia, dengar ya, kakek sudah tua, sudah banyak lupa. Bahkan kakek udah lupa nama nenek. Tapi kalau nama nenek itu dilupakan, waduh bisa perang dunia. Maka tiap kali kakek mau menyapa nama nenek karena lupa, ku ganti dengan sayangku, cintaku, manisku.
Kupikir sebuah kemesraan, ternyata gejala sebuah kepikunan. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang seperti itu, saudara-saudara. Kemesraan harus dikembangkan dalam keluarga. Saya bersyukur karena saya sudah menikah bersama dengan istri saya 35 tahun. Dari dulu sampai sekarang, walaupun ada pembantu yang cuci, gosok, tapi kalau mau masukin pakaian ke dalam lemari, istri saya selalu melakukannya. Selama 35 tahun ini, saya nggak pernah minta, saudara sekalian, tapi dia lakukan. Dia bilang sama pembantu, kamu bawa aja pakaian dengan keranjangnya, nanti saya yang masukin. Saya punya meja belajar di ruangan kamar tidur, walaupun saya punya perpustakaan pribadi, tapi saya suka ngetik, bikin persiapan khotbah di sana. Dan kalau haus, saya minum air, saudara. Ada 2 gelas dengan tutupnya, saya buka tutupnya, saya minum, airnya hangat. Saya tidak ingat kapan istri saya memasukkan air itu ke dalam gelas tersebut, tapi selalu ada air hangat di sana. Dan saya bersyukur karena saya tidak pernah meminta, menyuruh hal itu. Dia melakukan dari hatinya sendiri. Kemesraan itu bukan sekedar I love you, wo ini, nipu ya, wo paksa. Bukan gitu, saudara. Tapi ada bentuk-bentuk perhatian yang nyata. Ya, dia selalu siapkan makan pagi, makan siang, makan malam. Ada orang udah nikah, udah gede, beli aja sendiri. Kalau nggak bisa beli sendiri, digojek katanya. Tapi kemesraan ditunjukkan dengan perhatian. Istri tunduk kepada suami, suami melakukan hal yang baik, mengasihi istri, tidak mengkasari dia. Dan itu yang harus ada dalam hidup kita. Nah, anak-anak akan melihat istri yang tunduk kepada suami dan suami yang mengasihi istri, dan itu akan menjadi lingkungan pertumbuhan yang sehat untuk dia mengembangkan karakternya. Karena gini ya, kalau anak melihat orang tuanya itu tidak menghargai pasangannya, nanti kalau dia kawin akan seperti itu, saudara. Kalau suami suka memukuli istrinya, nanti kalau gede, anak itu kadang tanpa sadar akan memukuli istrinya juga. Walaupun dia bertekad, aduh papa saya begitu, jangan sampai terjadi, saya tidak mau begitu. Tapi seperti kutuk turunan, pada waktu emosi kita melakukan hal yang sama. Kita tidak menyukai hal itu, tapi kemudian kita melakukannya. Makanya saudara, kita harus mengembangkan kasih kemesraan dalam keluarga, karena itu akan berdampak kepada anak-anak kita. Apa yang kita alami dan lakukan dalam keluarga akan menjadi pola yang akan dilakukan kepada orang lain, dari anak itu kepada sesamanya. Ada ungkapan berkata, charity begins at home. Kebajikan itu berasal dari rumah tangga. Kebiasaan akan membentuk karakter, yaitu watak dan tabiat kita. Apakah baik ataukah buruk. Ini dibentuk di dalam keluarga. Makanya dalam 1 Timotius 3 dikatakan seorang penatua jemaat, seorang pemimpin rohani harus jadi teladan pertama-tama dalam pernikahan dan keluarganya. Baru bagi jemaatnya. Sebab orang yang tidak bisa menggembalakan keluarganya, bagaimana dia bisa menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Jadi saya percaya tugas utama seorang rohaniwan bukan membangun ministrinya, tapi membangun keluarganya, family-nya. Karena pelayanan harus berasal dari keluarga. Ada sebuah tulisan yang bagus dari seorang yang bernama Dorothy Low-Nolte yang berkata demikian. Anak belajar dari kehidupan. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Tapi jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Charity begins at home. Kebajikan berasal dari rumah tangga. Kiranya dalam rumah tangga kita ada kemesraan antara suami dan istri. Tetapi yang kedua, saudara, kemesraan dalam keluarga juga
diwujudkan melalui ketaatan anak-anak kepada orang tuanya. Karena kalau 3 ayat 20 berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bentuk nyata dari kemesraan yang bisa ditunjukkan anak-anak terhadap orang tuanya adalah melalui ketaatan mereka. Jadi kemesraan itu bukan cuma ngomong dengan kata berbunga-bunga, tapi lewat ketaatan. Dalam keluarga ada aturan yang harus dilaksanakan bersama, termasuk aturan orang tua terhadap anak, agar anak memiliki nilai keluarga kerajaan Allah. Dari sejak kecil anak harus diajar mana yang benar, mana yang salah. Ketika anak-anak masih kecil, belum menikah seperti sekarang, kita menetapkan batasan. Kalau main sama teman, pulang tidak boleh lebih dari jam 10 malam. Kalau anak sedang bertumbuh, kita bilang tidak boleh pacaran minimal sampai 19 tahun. Karena kurang dari itu, cinta monyet, banyak nangisnya. Dan kadang-kadang yang muncul bukan kasih, nafsu doang, saudara-saudara. Ya, belajar belum benar, nilai jelek, maunya pacaran. Ada yang di sini model begitu? Alkitab berkata, dirikanlah rumahmu di ladang, baru kemudian kau nyatakan cintamu. Jangan apa-apa cinta, I love you. Belum kerja udah cinta-cintaan. Anak orang dikasih makan apa? Masa pecel tiap hari? Kasihan kan saudara sekalian. Makanya kita harus menata dulu kehidupan. Orang kalau nikah itu kan lama saudara sekalian. Ada yang bisa 50 tahun pernikahan. Orang tua saya 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, 30 tahun, 60 tahun pernikahan. Lama itu. Ya, karenanya ingatlah, kalau memang udah jodohnya nanti akan bersama-sama 50 tahun, 60 tahun. Sekarang pergaulan sosial dulu yang belum nikah dengan orang-orang lain. Nah, ini ada aturan-aturan dari orang tua kepada anaknya. Anak harus taat dan hormat kepada orang tuanya agar panjang umur dan berbahagia di bumi. Coba kita baca Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Boleh kita lihat ayat ini dan baca bersama dengan suara keras. 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak harus taat dan hormat. Ketaatan adalah bentuk lahiriah, nurut apapun yang disebutkan oleh orang tua. Hormat lebih bicara tentang sikap batin yang ada di dalam. Banyak orang disuruh sama orang tuanya taat tapi nggak hormat, menggerutu dia di dalam hati. Ada anak kecil lompat-lompat di sofa, lompat. Mamanya bilang jangan lompat-lompat, berhenti. Tapi dia tetap lompat-lompat, saudara-saudara. Akhirnya papanya bilang, jangan lompat-lompat, sekali lagi kau lompat-lompat, kupukul. Anaknya diam, duduk. Tapi matanya seakan berbicara. Di luar aku tidak melompat-lompat, tapi dari dalam hati aku tetap melompat-lompat. Nah, itu artinya taat tapi tidak hormat, saudara. Karena hormat itu sikap batin. Nah, kapan seorang harus taat mutlak kepada orang tuanya? Yaitu ketika mereka masih dalam pengawasan orang tuanya. Tapi setelah menikah, berkeluarga, membentuk rumah tangga baru, anak boleh tidak mentaati orang tuanya, tetapi dia tetap harus respect, hormat kepada orang tuanya. Karena setelah menikah yang mengambil keputusan bukan orang tua, yang mengambil keputusan adalah suami istri itu sendiri. Jadi bisa saja orang tuanya berbeda pandangan dengan anak dan menantunya, tetapi yang harus didengar adalah pasangan itu sendiri. Tapi cara tidak taatnya juga tetap dengan hormat. Misalnya istri kamu itu, waduh, modelnya demikian. Kasih tahu tuh, jangan seperti itu. Tapi kalau suaminya bilang nggak apa-apa kok, maka kita menjelaskan akan hal itu. Nah, saudara-saudara,
Kalau kita hormat dan taat, panjang umur dan berbahagia. Saya perhatikan ada banyak orang, usaha ini gagal, usaha itu gagal, usaha ini gagal, macet terus. Kenapa? Saya bilang, bagaimana relasi kamu dengan ayah kamu? Saudara tahu nggak bahwa hubungan yang tidak baik dengan orang tua itu seringkali menghambat usaha yang kita lakukan. Karena Alkitab bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan berbahagia engkau di atas muka bumi. Orang tua, anak yang kurang ajar kepada orang tua, tidak menghormati orang tua, akan mengalami akibat yang buruk dalam kehidupan. Jadi kalau engkau ada yang relasinya kurang bagus dengan orang tuamu, nggak usah pikir siapa yang benar, siapa yang salah. Yang muda hormat sama yang lebih tua. Karena orang tua adalah wakil Allah di bumi. Mungkin pendidikanmu lebih tinggi, tapi orang tuamu lebih berpengalaman. Bereskan relasi dengan orang tua. Karena kemesraan di dalam keluarga harus diwujudkan dengan sikap taat dan hormat dari anak kepada orang tua. Nah saudara-saudara, yang ketiga, bagaimana kita mewujudkan kasih dalam keluarga? Yaitu dengan cara kasih bapa kepada anak-anak. Jadi suami harus mengasihi istri, anak-anak harus taat kepada orang tua, lalu orang tua khususnya bapa harus mengasihi anak. Karena Kolose 3 ayat 21 berkata, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bapa diposisikan sebagai sumber dalam keluarga dan menunjukkan gambaran Allah kepada anak-anaknya. Penting sekali bagi seorang ayah untuk menunjukkan figur yang mengasihi seluruh keluarga. Figur sebagai pengayom, pemberi kehidupan, juga penuh kasih kepada anak-anak. Dengan jalan itu anak-anak akan dituntun untuk mengenal Allah yang mereka sembah sebagai figur yang mengasihi mereka juga. Tahukah saudara, ketiadaan peran bapa akan menimbulkan masalah dalam kehidupan. Saya baca data ini. 63% anak remaja yang bunuh diri berasal dari keluarga tanpa bapa. 90% anak-anak yang lari dari rumah dan tidak ada tempat tinggal berasal dari keluarga tanpa bapa. 80% pemerkosa yang dilatar belakangi kemarahan berasal dari keluarga tanpa bapa. Dan menyedihkan sekali karena ternyata Indonesia merupakan fatherless country nomor 3 di dunia. Artinya Indonesia adalah negara di mana ayah tidak berperan dengan baik. Nomor 3 di seluruh dunia, saudara. Bukan dari atas, dari bawah. Kenapa bapak tidak hadir? Pertama, terjadi perceraian antara suami dan istri. Sehingga ketika anak lahir, dia memang sudah gak punya bapak. Yang kedua, suami istri tidak cerai. Tapi seperti saudara tahu di Indonesia juga karena faktor kemiskinan. Banyak ayah yang kemudian pergi ke kota yang lain. Lalu dia bekerja di sana, saudara. Dan dia hanya ketemu dengan anaknya mungkin pada hari lebaran, beberapa hari dalam setahun. Dan ini menyebabkan ayah tidak hadir. Atau penyebab ketiga, ayah bisa hadir di dalam keluarga, tetapi yang ketiga, ayah bisa hadir di dalam keluarga, tapi dia tidak memberikan waktunya untuk anak-anaknya. Jadi kalau pulang kerjaan, dia nggak pernah mikir, oh saya mau main sama anak, saya mau ajak dia jalan-jalan. Enggak, kalau ada waktu luang, dia main games, dia ngopi di warung sama teman-temannya yang lain, dia mengerjakan pekerjaan lain yang ada di rumah. Sehingga Indonesia menjadi fatherless country. Ayah tidak hadir karena perceraian dengan pasangannya. Ayah tidak hadir karena orang tua yang bekerja di luar kota dan jarang ketemu anaknya. Ayah tidak hadir walaupun serumah tapi gak peduli kepada anaknya. Dan ini menyedihkan saudara-saudara. Makanya kita perlu berdoa supaya Tuhan memulihkan relasi antara orang tua dan anak. Dan kalau engkau dibesarkan dalam keluarga yang relasinya tidak baik,
antara orang tua dan anak. Sering terjadi percekcokan luar biasa. Bahkan engkau minggat dari rumah, lebih senang ada di luar kota daripada bersama dengan ayahmu dan ibumu yang selalu mencereweti. Saya mau bilang, engkau perlu mengenal Allah sebagai Bapa yang penuh dengan kasih. Sebab Bapa ada supaya kita bisa merasakan kasih-Nya. Dan dengan itu kita bisa merasakan kasih Bapa kepada kita. Tetapi ketika orang tidak bisa mengalami kasih dari Bapaknya, gambaran tentang Allah Bapa juga menjadi rusak dalam hidupnya. Saudara minta pemulihan hati dari Tuhan sendiri. Saya menulis buku dengan judul Lebih Pahit atau Lebih Baik, Bitter or Better. Ini adalah buku yang banyak membahas tentang luka hati, kepahitan, dan bagaimana kita memperoleh kelepasan dari Tuhan. Bagaimana kita punya gambar diri yang baik. Bagaimana kita bisa lepas dari stres. Bagaimana kita punya kehidupan yang berbuah setelah sikap kita benar di hadapan Tuhan. Ini buku ke-10 yang dicetak oleh Yayasan Andi Yogyakarta. Ada buku lain yang tidak dicetak di sana, tapi ini buku 10. Baru terbit minggu lalu. Kalau saudara ingin memilikinya, saudara bisa beli nanti di toko buku di bawah. Saudara bisa baca. Saudara beli bakso, kenyang sebentar, lapar lagi. Tapi kalau saudara baca buku-buku rohani, ini ada 10 bab saudara. Itu akan mengubah pola pikir, cara pandang kita. Dan buku seperti ini bisa kita berikan sebagai hadiah kepada orang lain. Sehingga mereka juga yang mungkin mengalami kepahitan, masalah dengan ayahnya, dengan ibunya dan sebagainya. Merasa diri paling benar. Ketika dia baca buku ini, kita doakan supaya hatinya dilembutkan oleh Roh Kudus dan dia mengalami pemulihan. Tadi pagi saya sampaikan informasi ini dan saya di WA oleh seorang, Pak, saya beli bukunya 100 ya, saya mau bagi-bagi buat teman-teman saya. Luar biasa, orang yang memikirkan teman-temannya dan ingin agar hidup mereka juga dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, baca firman, karena melalui firman kita juga akan mengenal kasih Bapa Surgawi yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, saya perlu beritahu juga bahwa Lembaga Alkitab Indonesia telah mencetak Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Kalau saudara punya Alkitab yang kita pegang sampai sekarang, itu adalah Alkitab terjemahan baru versi 1. Mulai muncul tahun 1974, berarti sudah berapa puluh tahun itu ya. Sudah lama sekali saudara sekalian, ya, sudah puluhan tahun. Sekarang ada terjemahan baru versi 2. Ini bukan mengubah Alkitab, ini hanya terjemahan digunakan bahasa yang lebih kekinian. Kalau dulu kan ada istilah misalnya, diberkatilah sendangmu, berbahagialah dengan istri masa mudamu. Sendang itu apa ya? Sendang sono atau apa? Kita juga nggak tahu istilah-istilah itu. Nah, sekarang kata-kata itu sudah diganti dengan istilah-istilah yang muncul sekarang. Karena bahasa itu kan selalu berkembang. Nah, ini baru muncul beberapa bulan yang lalu. Saya dorong saudara juga bisa memiliki buku ini. Ini belum ada versi digitalnya. Saya dengar sih 2 tahun 3 tahun ke depan masih belum dimunculkan versi digitalnya. Supaya orang semua punya buku Alkitabnya saudara. Baca firman, hayati firman, itu akan mengubah hidup kita menjadi baru. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Anak hatinya harus kembali kepada Bapa, Bapa hatinya harus kembali kepada anak. Karena apa? Ketiadaan peran Bapa akan menimbulkan masalah dalam keluarga. Tetapi ada kabar baik yang saya juga mau sampaikan kepada saudara. Bahwa bila seorang bapa berperan, keluarga mereka akan hidup sehat. 70% anak putus sekolah berasal dari keluarga tanpa bapa. Tapi keterlibatan bapa dalam pendidikan anak akan meningkatkan prestasinya. Keluarga yang tinggal di lingkungan kriminal, namun orang tuanya rukun dan bapaknya berperan baik, maka 90% anak dari keluarga itu tidak mengalami kenakalan remaja. Ini satu survei yang menggembirakan. Walaupun lingkungannya buruk, tapi suami istrinya rukun dan bapaknya berperan dengan baik, 90% tidak akan tersesat.
Makanya saya mengerti sekarang firman Tuhan, mengapa perintah untuk mendidik anak dalam Ulangan 6 ayat 4-7, pertama-tama Tuhan berikan bukan kepada ibu, tapi diberikan kepada bapak. Bapak yang harus mengajar anak-anaknya, dibantu oleh ibu. Karena ternyata peranan bapak itu sangat luar biasa. Ada satu survei yang menunjukkan bila seorang punya bapak yang rohani, kemungkinan anaknya jadi anak rohani takut akan Tuhan 70%. Tapi bila dalam keluarga itu ibunya yang rohani, bapaknya rohana, anaknya rohani hanya 30%. Saya tidak mengesampingkan peran ibu, saudara-saudara. Tetapi survei menunjukkan bahwa bapak adalah imam dalam keluarga. Sehingga ketika dia melakukan tugasnya, kemungkinan anaknya menjadi rohani itu lebih besar daripada ketika ibu melakukan peran itu. Karena ibu adalah seorang penolong, bapak adalah source, sumber, kepala. Dia pemimpin di dalam keluarga. Saudara tahu hari ini hari apa? Father's Day Internasional. Cuma masalahnya kita jarang memperingati hal itu, saudara. Tapi hari ini hari Bapak Internasional, saudara. Makanya firman Tuhan mengajarkan, ini ayat terakhir dalam perjanjian lama sebelum masuk perjanjian baru. Hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak akan kembali kepada bapaknya. Sebab jika tidak demikian, aku akan datang memukul bumi sehingga musnah. Kalau bapak dan anak tidak mengalami rekonsiliasi, terkutuk keadaannya. Tuhan akan datang memusnahkan dengan bencana, dengan malapetaka, dengan kesulitan. Jadi apa yang bisa menahan sehingga bencana, kesulitan, masalah tidak terjadi dalam kehidupan kita dan keluarga kita? Pemulihan, anak kembali kepada bapak, bapak kembali kepada anak. Kalau ada di antara saudara yang punya relasi yang kurang baik dengan orang tuamu, habis kebaktian ini, datangi orang tuamu. Atau kalau jauh, saudara telepon, tanya keadaannya, minta maaf. Tidak perlu lagi mempersoalkan siapa benar, siapa salah. Minta maaf. Orang yang dengar firman, orang yang ngerti firman, dia yang pertama-tama harus bertindak. Lakukan pemulihan hubungan antara orang tua dan anak. Dan bagi bapak-bapak yang hadir di tempat ini, saya mau bilang, bapak-bapak, datinglah lebih sering dengan anak-anakmu. Kalau sama anak jangan meeting, tapi dating, saudara. Saudara tahu kan bedanya meeting dan dating? Meeting itu ada rundown acaranya, ada agenda acaranya. Besok meeting ya. Jam 4 sampai jam 6 sore. 3 pokok akan kita bahas. 1, 2, 3. Jam 6 selesai. Itu meeting, saudara. Bapak-bapak kebanyakan meeting sama temennya. Gak pernah dating sama anaknya. Tahu dating? Seperti orang pacaran. Saudara pernah pacaran? Ada agenda acaranya. Kita akan pacaran jam 5 sampai jam 6 sore. Pacaran dimulai. Apa yang kita mau bicarakan? Ada 5 poin. Mari kita bahas satu persatu. Bukan pacaran itu, saudara. Itu meeting namanya. Bapak-bapak terlalu sering meeting dengan orang lain sehingga lupa dating dengan anaknya. Bapak-bapak, datinglah dengan anak-anakmu. Ajak mereka keluar. Bahkan kalau engkau punya beberapa orang anak, kalau boleh, engkau bisa ajak anakmu sekaligus. Misalnya 3 anak saudara. Tapi sangat bagus kita meluangkan waktu. Ajak anak satu-satu. Ngobrol, curahkan perhatian kepada mereka. Itu akan membuat anak menjadi sangat spesial. Jangan berbantah-bantah di sana. Dengerin apa yang ada. Dia mau curhat, mau ngomong, mau ngomel, apa, dengerin. Beri telingamu, beri empatimu. Suasana akan berubah. Sebab banyak anak ingin didengarkan. Dan kalau saudara pergi bareng-bareng dengan keluargamu, bagus. Suami istri punya 3 anak, 5 orang. Makan di sebuah rumah makan, gak urus mewah. Karena kebersamaan itu sudah merupakan kemewahan itu sendiri. Dan kalau lagi makan berlima, ngobrol hati ke hati.
Kalau makan 5 orang, pesen piringnya 6. Piring ke-6 buat apa? Taruh handphone masing-masing di piring itu. Dengan catatan, siapa yang pertama kali mengambil handphone, dia yang bayar. Saudara-saudara, saya percaya ini akan bagus nih hasilnya. Saudara-saudara, datinglah dengan anak-anakmu. Berikan waktu yang terbaik. Kalau suami mengasihi istri, anak taat hormat kepada orang tua. Orang tua, bapak khususnya, itu mengasihi anak. Dating dengan anak, ada pemulihan yang akan terjadi. Kadang-kadang ada ayah yang sangat kaku hatinya. Wah, anak saya kurang ajar. Dia mesti datang sama saya. Saudara ingat rumus ini. Anak belum pernah jadi bapak, tapi bapak pernah jadi anak. Sehingga bapak yang harus merendahkan diri. Seperti Allah di sorga, manusia tidak mungkin bisa datang kepada dia. Allah merendahkan diri menjadi manusia. Datang, itulah anugerah. Anak belum pernah jadi bapak. Bapak pernah jadi anak. Rendahkanlah dirimu. Datinglah dengan mereka. Saya percaya kemesraan akan terjadi. Siapa yang punya hubungan tidak baik, Tuhan mau memulihkan. Bukan hanya kerohanian kita, tapi relasi kita. Engkau bisa mengalami kebahagiaan dalam keluarga. Kalau engkau melibatkan firman, terjadi dalam hidup kita. Siapa yang rindu? Kasih Allah mengalir dalam hidup kita. Siapa yang rindu? Keluarga kita menjadi keluarga yang makin berkenan, harmonis untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk dia.